Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi ala kamalil iddati wa tamamil ni'mah, wa ma manna bihi alaina min bulughi syahrihi wa itmami fadlihi, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di sini menumpahkan seluruh rasa yang mengisi hati, menyelaraskan jiwa dan diri dalam ibadah semesta yang tak pernah berhenti, memuji dan bertasbih atas keagungan Allah yang Maha Kuasa. Maka biarkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil membahana memenuhi angkasa, memecah bekunya jiwa, dan biarkan semua lantunan zikir membasuh qalbu, mengembalikan cemerlang dan kilau beningnya dengan penuh harapan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dan amalan, ibadah dan ketaatan selama sebulan penuh dalam bulan Ramadan yang penuh berkah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pandanglah langit di atas sana. Langit yang sama mungkin sedang dipandang oleh saudara-saudara kita juga di Gaza, Palestina. Namun mereka memandangnya seraya menatap peruntuhan bangunan di sekelilingnya yang tiada tersisa, atau bahkan mayat-mayat yang berjejer, luka yang menganga di tengah lapar yang menderak. Namun semuanya tak dapat menghalangi lantunan takbir yang kumandangnya membahana, menembus langit, menghujam ke bumi, merasuk hingga ke relung hati. Maka kumandangkanlah takbir suci itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kaum muslimin a'azzakumullah, hari ini telah lebih dari 180 hari peristiwa Gaza yang berdarah menjadi tontonan seluruh masyarakat internasional. Bahkan 2 miliar muslim di seluruh dunia tanpa bisa menghentikan aksi genosida yang dilakukan penjajah Yahudi Zionis Israel atas warga Palestina di Gaza. Wallahu musta'an. Gaza, satu kota terpenting, penyangga Masjidil Aqsa yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar
kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baitul Maqdis, kiblat pertama yang disucikan dan seterusnya menjadi kiblat jihad dan perjuangan. Masjidil Aqsa, tempat Isra Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, pintu gerbang langit, berkumpul manusia-manusia yang dipenuhi berkah para nabi alaihi wassalam di dalam malam yang penuh berkah, di atas penggalan bumi yang bertabur berkah. Saat ini tanah penuh berkah itu menadah limpahan darah para syuhada. Perih, namun janji Allah Subhanahu wa taala selalu terpatri. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhadaa wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu mendapat duka, maka sesungguhnya orang-orang kafir juga mendapatkan duka yang sama. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, teriakan anak-anak Gaza yang menyayat hati rupanya belum juga bisa menggerakkan hati pemegang kuasa di banyak negeri, bahkan di negeri-negeri Arab dan kaum muslimin untuk terjun berjuang membela mereka. Bahkan sebagiannya cenderung memilih selingkuh dengan penjajah Zionis, Allahu musta'an. Tapi Gaza tak peduli. Ia tetap berdiri di setiap jiwa pemberani, denyut kalam ilahi, basahi dahaga nurani, membentang asa di atas puing-puing yang terberai. Gaza tak peduli. Ia selalu lahir kembali, membakar kezaliman penjajah Ibrani, mengiring dentuman bagai kembang api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'anakumullah, Al-Aqsa, Gaza dan Palestina akan merebut kembali kemerdekaannya, meraih kemenangannya. Pasti insyaallah kezaliman dan kebatilan pasti akan hancur dan binasa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Hingga Rasulullah SAW mengabarkan tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ada di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon berkot, karena ia adalah pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hari kemenangan itu biiznillah pasti akan tiba. Itu telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah kita. Ya kita semua, apa yang telah kita lakukan? Apakah kita memilih menjadi barisan pemenang, pejuang yang siap berkorban di jalan Allah, ataukah kita memilih untuk menjadi pecundang yang tergeser dalam kelemahannya dan jatuh berkubang dalam pengkhianatan? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab, apalagi menghukum atas apa yang berada di luar kemampuan kita. Namun sungguh
saudara kita? Bukankah kita masih mampu berdoa? Maka berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala membuka jalan bagi kita untuk hadir di sana membela kaum muslimin dan tanah suci tercinta Baitul Maqdis yang mulia, Gaza yang terhina. Bukankah kita masih memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi tentang Palestina, tentang Gaza, menyebarkan semangat perjuangan? Bukankah kita masih bisa sejenak menyuarakan pembelaan? Bukankah kita masih sanggup menyisihkan harta yang Allah berikan untuk berjihad bersama mereka? Sepotong roti untuk anak Gaza yang kelaparan akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Bukankah kita masih dapat memboikot produk yang mendukung penjajah Zionis Israel dan kita masih bisa hidup layak tanpa produk itu? Sedemikian banyak kemampuan akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala jika kita memulai tapak langkah perjuangan ini. Dan terima kasih Gaza yang telah menghadirkan kembali semangat jihad dan perjuangan di hati kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, membela Palestina dan mencintainya adalah berarti menghadirkan cinta itu pula di Nusantara, negeri kita yang tercinta. Indonesia adalah negeri pembela Palestina dan Al-Aqsa. Olehnya itu dia harus kuat, berkeadilan, aman dan penuh energi cinta. Namun sepertinya kita telah kehilangan banyak energi cinta jamaah sekalian. Tergerus dunia fata morgana, terjebak dalam prasangka hanya karena ingin mendapatkan secercah kuasa. Ajang pemilihan umum telah berlalu, namun hari-harinya masih meninggalkan residu. Cukup banyak persaudaraan yang terkoyak, kecewa yang meninggalkan luka, hingga jejak ketidakadilan yang masih jelas membekas di hati kita. Namun apapun itu, kita berharap agar rakyat tidak menjadi korban dari semua perseteruan dan konflik politik ini. Kaum muslimin rahimakumullah, politik sejatinya tidak selamanya berorientasi kekuasaan belaka. Namun bagaimana mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat? Aktivitas politik yang dilandasi iman dan kesolehan sejatinya akan melahirkan para pemimpin teladan yang penuh integritas, mewujudkan keadilan bagi rakyat. Sejatinya kita bukan hanya berpikir bagaimana memilih pemimpin, namun seharusnya kita berpikir untuk melahirkan pemimpin yang beriman, yang berkualitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan semua carut marut ini, saatnya menghadirkan cinta dan kasih sayang itu kembali menyeruak dari belantara kebencian. Saatnya untuk saling menyapa dalam indahnya persaudaraan. Saatnya mewujudkan kedamaian yang berasaskan keadilan dan kejujuran. Bukankah kita umat yang bersaudara? Bukankah kita wajib untuk saling mencintai? Bahkan hal itu menandakan iman yang ada di dalam dada kita. Sang Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala a'udzukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara, suatu amalan yang jika kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian, khususnya ibadah di bulan Ramadan, dengan semua siang dan qiyam, tilawah Al-Quran serta seluruh rangkaian ibadah, sejatinya telah menyalakan cahaya takwa yang
yang mulia. Inilah kesolehan yang utuh. Dengannya biiznillah kita membangun umat dan bangsa ini menjadi kuat dan unggul yang menyebarkan rahmat dan kebajikan untuk seluruh persada dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada yang boleh dicintai pada zatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, semua cinta haruslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Perwujudan cinta kepada Allah adalah mencintai yang dicintai Allah serta berwala, loyal dan setia kepadanya. Menjadi konsekuensinya adalah berlepas diri dari semua kekufuran dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah harus berwujud komitmen dan kesetiaan pada ajaran Sang Ilahi Rabbi. Toleransi adalah sesuatu yang melekat pada agama ini, namun tak boleh dengan dalih toleransi kemudian melepaskan ikatan-ikatan akidah yang harus selalu dipegang teguh. Moderasi beragama yang menjadi toleransi sebagai indikator utamanya secara substansi sebenarnya telah terwujud dengan demikian indah di negeri ini. Toleransi tak boleh dipahami sebagai pluralisme beragama. Islam adalah ajaran universal samawi yang membumi, sangat menghargai budaya lokal, tapi bukan berarti permisif terhadap nilai yang bertentangan dengan substansi ajarannya. Pemaksaan toleransi dan sikap permisif ini adalah fasisme liberal yang notabene tidak sejalan dengan demokrasi yang katanya menjadi katalisator kebersamaan. Bukankah ada pameo demokrasi mengatakan batasan kebebasan Anda adalah kebebasan orang lain? Adapun Islam, maka ia telah memberikan pedoman yang tegas dalam hal ini, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah dan godaan. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum fitnah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia ini. Dan godaan atau fitnah yang paling berbahaya ini adalah fitnah dalam agama ini. Ketika nilai-nilai akidah tergadaikan, saat keimanan dan kesolehan demikian rentan tergerus, godaan syahwat dan syubhat silih berganti datang menerpa, maka seorang mukmin sejati harus berjuang mempertahankan akidah dan imannya, karena itulah bekalnya yang paling berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menghadapi fitnah dan godaan mengharuskan kita untuk bangkit berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ibarat pepatah bela diri mengatakan bahwa menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Bal naqdifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahir. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu akan dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah benteng diri dan keluarga yang terkuat menghadapi badai fitnah dan serangan syahwat dan syubhat. Maka menegakkan dan menjaganya adalah keharusan dan keniscayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, inna
salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menghadapi fitnah dan godaan juga memerlukan kebersamaan imani yang saling menguatkan. Rasulullah SAW mengingatkan, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan jamaah dan hindari perpecahan, karena sesungguhnya syaitan itu bersama dengan seorang yang menyendiri, dan dia akan lebih jauh dari orang yang berdua. Pada akhirnya, menghadapi semua problema, fitnah dan godaan ini, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya adalah pilihan terbaik. Doa dan permohonan perlindungan kepada Allah adalah langkah paling utama. Bahkan kita disunahkan berdoa di penghujung tasyahud akhir di setiap salat-salat kita dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masiihid dajjal. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua bisa berperan serta dalam perjuangan ini. Sekecil apapun peran kita di mata manusia, mari kita ikhlaskan. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, Rabbu amalin saghirin tu'addimu niyah wa rabbu amalin kabirin tusaghiru niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena disebabkan niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya juga disebabkan karena niat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, perjuangan untuk perubahan ke arah yang lebih baik ini membutuhkan peran serta kita semua tanpa kecuali. Bermula pada setiap diri kita, setiap pribadi muslim yang berjuang untuk mewujudkan kesolehan yang utuh pada dirinya dari seluruh aspek kemanusiaan. Embrio kesolehan pada setiap pribadi ini akan kemudian berkolaborasi dan menjadi rumpun-rumpun keluarga yang semakin rimbun memenuhi masyarakatnya, hingga terwujud satu kesolehan kolektif dalam umat dan bangsa kita. Setiap pemimpin, mulai dari pemimpin negara hingga pemimpin keluarga, bertanggung jawab untuk mewujudkan tugas suci ini, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai para ayah yang tangguh dan soleh, berjuanglah terus membina dan mengarungi kehidupan dengan bahtera keluargamu. Jangan biarkan ia oleng dan karam. Jadikan kelembutan sebagai layarnya yang indah membentang. Kuatkan azam dan tekadmu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para muslimah yang dimuliakan Allah, wahai para bunda yang terhormat, andalah tumpuan harapan untuk kemuliaan akhlak umat ini, adalah rahim peradaban. Anda pelabuhan jiwa setiap anggota keluarga. Keteguhanmu adalah kokohnya umat dan bangsa ini. Namun kelengahanmu bisa menjadi alur kehancuran.
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para pemudi muslimah yang anggun dan berwibawa, jagalah hijabmu yang mulia, akhlak muliamu dan sikap ifah pada dirimu adalah benteng terkokoh umat ini. Wahai para pemuda tumpuan harapan, engkau masa depan umat dan bangsa ini. Jadikan Al-Quran bersemayam di dadamu, basah lisanmu senantiasa melantunkannya, tegar langkahmu berjalan di bawah bayang-bayangnya. Wahai para pejuang di negeri para nabi, Al-Aqsa dan kota-kota sekeliling, wahai para perwira umat di tanah Gaza, maafkan kami yang hanya bisa berdiri di sini. Andai ada sayap yang dipinjamkan pada kami untuk terbang kepadamu, kami tak akan terlambat sedikit pun juga insya Allah. Wahai para mujahid dakwah di Nusantara tercinta, akidah yang bersemayam di dada menuntun kita untuk bersatu dalam panji Islam dan perjuangan ini. Jangan biarkan hawa nafsu, perpecahan ditiupkan syaitan hingga mengoyak-ngoyak panji persatuan kita. Satukan hati dan langkah kita menyosong kejayaan sejati. Wahai setiap jiwa-jiwa beriman, sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan peran dan amanah kita masing-masing secara paripurna. Berjuanglah hingga tarikan nafas yang terakhir. Dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kepadamu ajal yang diyakini. Kita bukanlah hamba Ramadan, yaitu hamba yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Namun buktikanlah bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan, dan bahkan sampai kematian menjemput kita. Moga indah itu terpampang di hadapan kita, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan dan mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang tahun. Enyahkan rasa bosan terhadap ibadah, bahkan rindulah akan indahnya ibadah. Berpuasa Syawal akan menjadi pengobat rindu itu. Bahkan ulama kita mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya sebuah amalan adalah diberikannya taufik untuk melanjutkan kepada amalan-amalan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya, mari kita menengadahkan jiwa seraya bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang menggenggam semesta, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah menggunung. Kami yakin rahmat dan ampunan-Mu lebih besar dari apapun juga. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, negeri yang Engkau berkahi. Turunkanlah pertolongan-Mu kepada para pejuang di Masjidil Aqsa, di tanah Gaza yang mulia. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha kuat, yang maha perkasa. Ya Allah yang menggenggam setiap jiwa, satukan jiwa-jiwa mereka, rapatkan saf-saf perjuangan mereka, teguhkanlah hati mereka, dan tepatkan bidik sasaran mereka. Ya Allah yang maha penolong, gunakan kami untuk menjadi sebab pertolongan-Mu itu. Ya Allah yang maha penguasa setiap jengkal semesta, jagalah negeri kami dari setiap kejulasan, kejahatan, bahaya dan angkara murka. Jadikanlah negeri kami dan setiap negeri kaum muslimin menjadi negeri yang aman sentosa dalam lindungan-Mu dan keberkahan dari-Mu. Ya Allah, jagalah para bapak dan ibu kami, kasihanilah mereka, lindungilah mereka, satukan kami dalam ketaatan kepada-Mu. Beri kami kesempatan untuk berbakti, ya Allah. Beri kami kasih sayang, beri kami kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan mereka, ya Allah. Dan himpunkan kami di akhirat kelak dalam surga-Mu, Jannah-Mu
kekuasaan-Mu yang kekal abadi. Ya Allah yang Maha Berkuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karuniakanlah kami keluarga yang taat, beriman, menyejukkan pandangan mata kami, dan saling mengasihi dalam cinta kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Kuat dan juga Maha Perkasa, berkati negeri kami dengan pemimpin yang beriman kepada-Mu, yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta penuh santun menyayangi kami karena-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah dan kuatkanlah para ulama kami, para dai-dai, para murabi dan murabiah kami yang menyebarkan ajaran-Mu di pelosok-pelosok negeri. Teguhkanlah mereka, cukupkan mereka ya Allah, jaga dan lindungi mereka ya Allah, dan perbanyaklah orang-orang terbaik seperti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya, wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu warithan minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.